Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi di pertemuan yang ke-10 ya, mata kuliah pendidikan Pancasila ya. Oke, kita akan lanjutkan materi yang kemarin ya. Itu hanya baru bagian 1 ya. Sekarang bagian yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba untuk share screen ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Ini yang kemarin. Kita lihat ya. Ini sudah ya kemarin ya ini. Oke, bagian yang kedua ya. Oke, mengenai Pancasila itu mengenai pengertian secara etimologis ya, secara historis dan terminologis. Ya. Etimologis yaitu secara bahasa ya, secara bahasa suatu yang penting, yang 5 dasar yang sangat penting ya. Nah, secara historis atau secara sejarah ya, dalam kitab Tripitaka ya, ada 5 aturan ya. Dulunya ya, ini ceritain dulunya ya. Jadi ada beberapa aturan-aturan ya yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita mungkin ya. Dulunya itu, teman-teman, mohon maaf ini saya kok agak-agak nge-freeze ini ya. Apakah teman-teman melihat saya atau mendengar ya, minimal mendengar deh. Kalau melihat ya. Halo? Putus-putus sih, Pak. Oh, putus-putus ya, tapi Iya, Pak, putus-putus, Pak. oh. Tapi masih kedengeran ya. Ini memang agak-agak ini loading ya, agak-agak loading. Oke, apa-apa Pak, namanya? kedengeran, Pak, hilang. Hah? Enggak kedengeran? Iya, Pak, tadi suara Bapak hilang gitu, Pak. Oh, tapi sekarang kedengeran ya. Nah, sekarang udah, Pak. Oke. Ya, seperti sudah mulai loadingnya sudah mulai berjalan. Yaitu negara Kertagama Lempu Prapanca Majapahit pada tahun 1365 ya. Dalam kitab Sutasoma Putan Tular itu ada 5 batu sendi kesusilaan berupa larangan, yaitu tindak kekerasan, mencuri, berhati dengki, berdusta, dan minum minuman keras. Jadi secara sejarahnya memang dulu itu ada aturan-aturan, 5 aturan ya secara sejarahnya yang sedikit mencerminkan ya Pancasila ya. Nah, lalu secara terminologis ya, terminologi atau istilahnya itu terminologi itu istilah pemikiran ya. Nah, ini secara filsafat pemikirannya, dasar pemikirannya ya. Nah, lalu prosesnya pengusulan yang pertama itu oleh Insinyur Soekarno ya. Lalu ada beberapa tokoh-tokoh negara kita yang ikut mengusulkan pada sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945 ya. Lalu perumusan Pancasila itu sendiri yaitu 9 orang ya yang menjadi perumus BPU PKI pada pada tanggal 1 Juni ini ya. Ini agak-agak ini ya. Oh, iya. Nah, dikenal dengan istilah Piagam Jakarta, lalu ditetapkan oleh PPKI ya pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan diresmikan pada tanggal 5 Juli 1945 dalam TAP MPRS ya nomor 20 MPRS ya. Ini adalah secara terminologi ya
sedikit mengenai sejarahnya juga, alurnya ya, mengenai Pancasila ya. Oh, pantesan aja nih ada yang ngantri 4 orang ya, jadi agak hang. Nah, Pancasila kemarin kita sudah mempelajari mengenai proses terjadi Pancasila secara langsung dan secara tidak langsung ya. Nah, secara tak langsung yaitu dari asal mula sebelum proklamasi ya, bangsa Indonesia sebagai kausa materialis, yaitu bangsa yang memiliki nilai-nilai ya, nilai-nilai Pancasila yang sudah ada tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk negara ya, yang ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu adanya nilai-nilai tadi itu yang kebudayaan, nilai religius, nilai kehidupan sehari-hari, dan itu merupakan satu cikal bakal ya yang menjadi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Nah, bentuk susunan Pancasila ini begitu sistematis ya, dan begitu apa ya, kalau dibilang itu teratur ya. Dimulai dari sila pertama ya, ketuhanan Maha Esa yang menjiwai sila-sila berikutnya ya. Dengan adanya sila ketuhanan yang Maha Esa ini menjadikan seorang manusia itu menjadikan dirinya itu sebagai manusia dan memanusiakan orang lain ya. Nah, dikenal dengan istilah kemanusiaan ya. Orang yang mempercayai adanya Tuhan ya, dia akan memperlakukan sesama manusia sebagaimana memperlakukan dirinya sendiri ya. Dan juga dia akan berbuat adil, dan juga dia akan berbuat dengan tingkah laku yang beradab ya. Tingkah laku yang beradab. Dan dia juga tidak akan memecah belah persatuan ya, dan dia juga akan memiliki hikmat ya, dalam memimpin ya. Dan dia menjadi wakil yang dipimpin ya. Lalu yang terakhir adalah dia akan memberikan rasa adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu dari sila pertama ya, yang menjiwai sila-sila berikutnya. Begitu pula pada sila kedua ini dia dijiwai oleh sila pertama, dan dia menjiwai sila ke-3, 4 dan ke-5 dan seterusnya ya. Jadi satu sila dengan sila yang lain itu saling keterkaitan, saling ketergantungan ya, tidak bisa dihilangkan salah satunya ya. Kalau dihilangkan salah satunya dia akan menjadi pincang, jadi akan menjadi apa ya, kalau dibilang tuh nggak lengkap ya, atau bahkan bahas kita aneh gitu ya. Nah, ini bentuk susunan Pancasila, yaitu kesatuan majemuk tunggal bersifat organis ya, artinya terorganisir, teratur ya. Nah, yaitu masing-masing sila ini tidak terpisahkan satu sama lainnya ya, masing-masing sila 1, 2, 3, 4 dan 5 itu dia menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dihilangkan ya. Nah, tidak bisa dihilangkan. Lalu masing-masing sila mempunyai kedudukan dan fungsinya sendiri-sendiri. Nah, nanti ada penjelasannya ya. Jadi sila pertama dan kedua itu dia sebagai apa, 3, 4 dan 5 itu apa gitu ya. Lalu masing-masing sila berbeda namun tidak bertentangan ya. Satu sila pertama sampai 5 itu memang berbeda-beda ya, tapi saling mendukung, saling bersinergi ya. Saling bersinergi antara sila pertama, kedua, ketiga, 4 dan ke-5 ya. Lalu masing-masing sila atau bagian yang saling melengkapi ya. Sila pertama mengenai ketuhanan, sila kedua mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga melengkapi persatuan, yang keempat melengkapi lagi yaitu dengan hikmat ya, kebijaksanaan ya dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan satu yang saling melengkapi ya. Jadi satu sisi ya adanya dasar yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang menjadikan seorang itu manusia menjadi manusia dan memperlakukan manusia sesuai dengan kemanusiaan ya, dan memperlakukan orang lain dengan adil ya, dengan adab ya, dengan sopan santun ya, walaupun terhadap orang yang bersalah sekalipun ya,
tetap harus diperlakukan dengan adab ya. Dengan adab itu maksudnya apa? Dengan sopan santun ya. Jangan diperlakukan semena-mena ya, diperlakukan secara zolim ya. Nah, itu saja orang yang sudah jelas-jelas nyata bersalah gitu ya. Apalagi orang yang belum dinyatakan bersalah lalu diperlakukan zolim semena-mena. Nah, berarti dia telah melanggar Pancasila, yaitu sila yang kedua. Nah, lalu Persatuan Indonesia ya. Nah, ini kita harus tetap menjalinkan persatuan dan kesatuan ya. Jangan sampai ada suatu peraturan atau apapun itu yang bisa memecah belah bangsa dan seterusnya ya. Mohon maaf ya. Masing-masing sila ini atau bagian ini tidak boleh dilepas atau dipisah-pisah, dilepas-pisahkan satu sama lain ya. Jadi ini saling keterkaitan ya. Yang namanya ketuhanan yang Maha Esa itu berkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan dia berkait dengan persatuan Indonesia, dan dia berkait dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan dia berkait dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, dan juga masing-masing sila ini bersatu untuk terwujudnya keseluruhan, dan keseluruhan membina bagian-bagiannya ya. Nah, persatuan organis dari kemajemukan akan menghidupkan kedudukan dan fungsi-fungsi sila dalam satu persatuan yang utuh ya. Nah, jadi satu sila dengan sila yang lain itu saling keterkaitan, saling bersinergi, sehingga kita tidak bisa ya, dan tidak diperbolehkan, dan bahkan itu menjadi suatu apa yang dibilang itu hal yang mendasar ya, sehingga tidak diperbolehkan dan bahkan itu menjadi sesuatu yang dilarang gitu ya, untuk mengkebiri Pancasila gitu, atau untuk menjadikan Pancasila itu menjadi lebih sedikit atau menghilangkan satu sila dengan sila yang lainnya ya. Nah, menjadi 3 silakah atau menjadi 1 silakah ya, dan itu tidak bisa ya, karena Pancasila ini satu dengan yang lain itu saling melengkapi dan saling bersinergi gitu ya. Saling bersinergi, tidak boleh dihilangkan satu dengan yang lainnya. Nah, itulah ya bentuk susunan Pancasila sebagai kesatuan majemuk tunggal bersifat organis ya. Nah, ini ya, ini mengenai fungsi-fungsi sila ya, yaitu sila pertama sebagai moral ya, sebagai moral negara, sila kedua sebagai moral negara juga, jadi mengatur mengenai moral negara ya, sila 1 dan yang kedua. Lalu yang sila ketiga dan dasar negara, yaitu persatuan Indonesia ya, sebagai negara kesatuan dan persatuan Republik Indonesia, yaitu sila yang ketiga. Lalu sila yang keempat adalah sistem negara ya, sistem negara yaitu sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini adalah suatu sistem ya, yaitu sistem rakyat ya, kerakyatan yang dipimpin, rakyat yang dipimpin oleh hikmat ya, kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan ini adanya hikmat. Hikmat itu apa sih? Hikmah ya, hikmah. Bahasa itu hikmah ya, hikmat ya. Itu adalah ilmu ya, hikmah itu ilmu ya. Jadi ada seorang yang memimpin rakyat ini dengan ilmu ya, dengan pengetahuan ya. Nah, jadi sistem negara itu seperti itu ya. Jadi rakyat ini dipimpin oleh seorang yang berilmu, yang berpengetahuan, dan adanya sistem mewakili. Jadi tidak seluruhnya gitu ya, tidak mohon maaf ya. Jadi bukan one man one vote ya, bukan one man one vote. Yaitu adanya wakil. Nah, ini sila keempat ini jelas banget ya kan. Jadi ada wakil yang mewakili rakyat. Ya, kenapa harus ada wakil? Karena tidak semua orang, ya maaf, tidak semua orang itu memiliki kapasitas yang sama, ya. Tidak semua orang itu memiliki kapasitas yang sama dalam bahkan memikirkan dirinya sendiri, ya. Nah, karena itu butuhnya wakil-wakil rakyat, ya, yang dapat memikirkan seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, jadi bukan seluruhnya, bukan one man one vote. Jadi memang ada wakil-wakil. Orang-orang wakil ini gimana? Orang-orang yang memiliki ilmu, ya, yang memiliki ilmu. Nah, contoh seperti misalkan teman-teman, ya teman-teman, ini kan sudah kuliah. Berarti teman-teman ini sedikit banyak memiliki ilmu atau
memiliki hikmah, ya teman-teman ini memiliki hikmah atau memiliki ilmu. Yang pastinya teman-teman kan, ya mohon maaf ya, misalkan nih, teman-teman saya doakan insya Allah lulus S1 semua, amin ya. Amin ya, lulus S1 semua. Ketika teman-teman sudah lulus S1 ya, pasti ya, apakah itu apa namanya, mau dibilang apa, sombong atau tidak sombong ya. Pastinya teman-teman nggak akan mau kan di apa istilah itu disamakan dengan yang tidak kuliah atau yang tidak sekolah sama sekali. Pasti teman-teman tidak akan mau ya disamakan. Artinya apa? Teman-teman itu sudah memiliki hikmah seharusnya ya. Sudah memiliki ilmu ya, ilmu. Nah, itu saja teman-teman gitu kan, apalagi seluruh rakyat Indonesia ini ya. Seluruh rakyat Indonesia ini pastinya ingin punya wakil yang memiliki hikmah atau ilmu ya, yang dapat mewakili mereka ya dalam bermusyawarah. Nah, itu sila keempat ya. Nah, tujuan negara yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu keadilan masyarakat. Sosial itu masyarakat ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu keadilan untuk seluruh rakyat. Jadi tidak boleh ada perbeda-bedaan perlakuan, yaitu adanya kesamaan kedudukan dalam mata hukum ya. Jadi mau siapapun dia ya, ketika dia melanggar peraturan ya, maka dia harus sama ya kedudukannya dalam mata hukum. Nah, itulah ya dalam Pancasila. Ya, ini diatur dalam Pancasila. Sehingga Pancasila ini dikatakan sebagai dasar ya. Nah, sila pertama dan kedua itu adalah fundamental moral negara, dan yang ketiga, 4 dan 5 ini adalah fundamental politik negara ya. Nah, ini hubungan fundamental moral negara dengan fundamental politik negara, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa ya, dan kemanusiaan yang adil dan beradab itu menjiwai apa namanya, persatuan Indonesia ya, menjiwai kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial. Itu terkandung adanya, pertama adanya hukum ya, adanya hukum, yaitu hukum yang mengatur ya, mengatur agar bangsa ini bisa bersatu. Yaitu ada hukum Tuhan ya, dan adanya hukum kodrat. Hukum kodrat, kodrat itu sebenarnya kodar ya, dari bahasa Arab ya, kodrat ya. Kodar ya, itu kodar itu sesuatu yang memang sudah alamiahnya terjadi gitu ya, yang sudah hukum alam lah ya. Kodrat itu hukum alam ya. Nah, kalau bahasa agama itu kodratullah ya, hukum kodrat ya, hukum alam yang yang memang sudah menjadi ya biasa. Itu hukum etik ya, etika, hukum sopan santun ya, etik ya. Nah, ini adalah fundamental moral negara. Lalu fundamental politik negara yaitu pokok pikiran persatuan dalam sila ketiga, kerakyatan yang dipimpin ya, yaitu sila keempat, dan keadilan sosial. Nah, sebagai dasar negara ya, yaitu persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan itu sebagai sistem, dan keadilan sosial itu adalah sebagai tujuan ya. Nah, ini masing-masing sila ini memiliki kandungan yang mana dia saling terkait ya. Nah, sila pertama mengandung 4 sila lainnya, dikualifikasikan oleh 4 sila lainnya ya. Sila pertama juga mengandung sila kedua, 3, 4, dan 5, kedua mengandung sila pertama 3, dan 4, dan 5, dan seterusnya. 3 mengandung 1, 2, dan 4, dan 5, yang 4 1, 2, 3, 5 ya. Artinya ini saling bersinergi ya, jadi tidak bisa dihilangkan ya. Jadi amat salah, sangat salah ya, apabila ingin mengkebiri atau ingin mengurangi ya sila-sila dalam Pancasila ini ya. Nah, jadi Pancasila ini adalah sila-sila yang saling apa namanya bersinergi ya, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dan memang ini Pancasila ini terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi apa ya, dasar negara ya. Kalau dihilangkan itu sama saja membubarkan negara. Nah,
ya. Itu jelas sekali, ya. Syarat sistem, itu secara sistem ya merupakan satu kesatuan ya, sila satu dengan yang lainnya ya, itu satu kesatuan, merupakan tata yang konsisten dan koheren, tidak mengandung kontradiksi, adanya kaitan antara yang satu dengan yang lainnya, ada kerjasama yang serasi dan seimbang, dan segala sesuatunya mengarah pada tujuan yang satu dan sama ya. Nah, landasan antropologi Pancasila ya. Secara manusianya ya. Nah, tadi itu ya, manusia itu memiliki tiga mengenai susunan kodrat manusia, jasmani dan rohani ya, tubuh dan ruh ya. Adanya sifatnya yaitu makhluk individu dan makhluk sosial, dan kedudukan yaitu makhluk yang merdeka dan juga sebagai makhluk Tuhan ya. Nah, ini merupakan sifat antropologi manusia ya. Yang mana setiap kodrat manusia ini yang memiliki dua hal yang saling berbeda ya, rohani dan jasmani. Jasmani terlihat, rohani tidak terlihat ya. Sifatnya individu ya, manusia juga sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk bersama juga ya. Manusia sebagai makhluk yang merdeka ya, tapi juga merupakan utusan ya, atau makhluk Tuhan yang yang dipercayakan oleh Tuhan ya, untuk menjadi wakilnya di muka bumi ini ya. Lalu adanya unsur anorganis yaitu pada jasmani, ada unsur vegetatif, unsur animal ya, binatang ya, ada ya pada jasmani manusia. Nah, pada rohani atau jiwa itu ada akal, rasa, dan karsa. Jadi istilah itu monodualis ya, manusia itu dua tapi menjadi satu ya. Nah, kata kuncinya manusia seutuhnya digunakan untuk memahami arti makna Pancasila sebagai ideologi pembangunan serta tujuan jangka panjang yang hendak dicapai bersama. Ideologi pembangunan bercorak antroposentrik dalam arti manusia yang berada pada tempat yang sentral sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek ya, sebagai pelaku dan juga sebagai yang dilakukan ya. Nah, isi arti Pancasila secara abstrak, umum, universal, isi arti yang tidak terbatas ruang waktu, keadaan, situasi, kondisi maupun jumlah, menunjuk pada makna esensial Tuhan, manusia, satu rakyat adil ya. Umum, kolektif, wujud pelaksanaan secara konkret dalam hidup kenegaraan Indonesia, merupakan pedoman normatif dalam perundang-undangan. Contoh misalkan sila pertama, pembukaan sila pertama, dalam sila pertama ini dan alinea keempat ya, itu ada dalam pasal 29 ayat 2, dan sila kedua itu dalam pasal 27 dan pasal 28 ya. Wujud pelaksanaan secara konkret dalam bidang khusus namun nyata seperti Epolexosbud ya, organisasi pendidikan bisa berkembang dan dinamis. Contoh misalkan undang-undang politik ya, yang tahun 85 menjadi tahun 99, nomor 234 dan seterusnya ya. Nah, teori negara Pancasila. Negara Pancasila yaitu sebagai paham negara persatuan, walaupun unsur negara itu ada 3 ya, beberapa pertemuan yang lalu kita bahasnya, adanya rakyat, adanya pemerintah, adanya wilayah ya. Nah, ini negara Pancasila ini ada paham negara yaitu persatuan, paham negara kebangsaan, dan paham negara integralistik yaitu sesuatu yang bersatu. Integral itu menyeluruh ya. Mungkin teman-teman dulu pernah belajar matematika integral ya, yaitu sesuatu yang menyeluruh ya, integral. Integral itu sesuatu yang menyeluruh ya. Yaitu mengatasi semua golongan, tidak memihak dan melindungi ya. Nah, kebangsaan itu persekutuan hidup sosial masyarakat Indonesia. Paham negara kesatuan bangsa, pulau, budaya, golongan, dan agama.
Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, nah ini merupakan sumber tertib hukum tertinggi tadi ya. Jadi tidak boleh diganti ya. Tidak boleh dikurangi, ditambahi, diubah ya. Nah, harus benar-benar sesuai dengan awalnya seperti apa gitu ya. Dan yang di dalamnya ini ada Pancasila ya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini ada Pancasila. Artinya mengubah, mengurangi Pancasila itu sama saja mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sama saja membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berat ini ya. Bagi pihak-pihak yang ingin mengubah-ubah Pancasila ya, atau mengurangi Pancasila atau mengkebiri Pancasila itu sama saja ingin membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, ini pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Sebagai fakta sejarah yang tak dapat terulang, sebagai pernyataan kemerdekaan yang terinci, mengandung cita-cita luhur proklamasi, membuat sifat-sifat fundamental dan asasi bagi negara berkedudukan tetap dan tidak dapat diubah. Ya, nah, ini kedudukan tetap dan tidak dapat diubah itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, ini mengenai hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stats fundamental norm, yaitu norma yang fundamental, yang mendasar dan pokok gitu ya, pokok kaidah negara yang fundamental ya. Nah, sebagai tertib hukum tertinggi ya, sumber hukum positif, pokok-pokok pikiran meliputi suasana kebatinan semuanya ini ya. Nah, lalu dari segi terjadinya sebagai kehendak bersama, segi isinya dasar tujuan negara umum khusus ya, atau diadakan undang-undang dasar ya, tetap lekat pada kelangsungan hidup negara, memenuhi syarat adanya tertib hukum. Nah, ini merupakan stat fundamental norm ya, yang pernah kita pelajari juga sebelumnya. Ya. Oke. Nah, lalu pengertian isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, yang pertama yaitu mengenai hak kodrat, ya, hak asasi. Yang kedua sebagai realisasi perjuangan dan cita-cita. Yang ketiga ada nilai-nilai ketuhanan atas kehendak Allah ya kan, yang maha kuasa ya. Adanya pesan moral juga, adanya pernyataan ulang dari proklamasi ya, adalah kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa ya. Lalu yang keempat tujuan negara ya. Nah, ketentuan diadakannya undang-undang dasar negara, bentuk negara, filsafat dasar negara itu yang keempat ya. Nah, ini mengenai hubungan antara alinea pertama dengan alinea keempat yang saling berhubungan ya. Nah, alinea pertama penjawaban atas pernyataan kemerdekaan ya. Nah, ini berupa tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yang keduanya penetapan cita-cita bangsa. Yang ketiga penegasan bahwa proklamasi menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan. Yang keempat penegasan bahwa untuk melaksanakan segala hal dan perwujudan hal-hal tertentu dalam alinea keempat ya. Nah, ini merupakan yang saling berhubungan ya. Satu dengan lainnya saling berhubungan. Nah, ini makna alinea pertama secara sosial historis bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Ini dalam alinea pertama ya, bahwa semua bangsa di dunia harus dapat menjalankan hak asasinya yaitu merdeka ya. Dasar hukum dari pembentukan negara Republik Indonesia bahwa berdasarkan hukum alam ini maka Indonesia harus merdeka gitu ya. Secara hukum alam Indonesia harus merdeka. Lalu ada pernyataan subjektifnya yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan ya. Maka karena memang menjadi hukum alam, hukum hak asasi manusia bahwa kita ini harus merdeka, harus memperoleh kemerdekaan ya. Sehingga kita sebagai bangsa Indonesia ini harus bebas dari penjajahan ya.
Lalu landasan pokok politik luar negeri. Nah, kita harus melawan, harus membela ya pihak yang terjajah dan melawan pihak yang menjajah ya. Dan kita mendukung setiap negara yang ingin merdeka. Nah, ya. Kita harus mendukung setiap negara yang ingin merdeka. Dari mana kita lihat sejarahnya? Awalnya itu punya siapa wilayahnya itu? Contoh misalkan Indonesia ya. Kan kedatangan dari apa tuh sekutu ya, Belanda, Inggris ya. Kan awalnya memang punya asli orang Indonesia wilayahnya. Lalu datanglah dari luar ya. Nah, karena di luar ini ingin mencaplok, mengakui, ya, menguasai ya, maka mereka harus segera diusir. Ya. Nah, begitu pula dengan negara-negara lain ya, yang sedang dicaplok, yang sedang dikuasai oleh pendatang yang mungkin tidak atau secara sengaja ya memang bertujuan untuk menguasai secara zalim ya, maka mereka harus segera dilawan, diusir gitu ya. Nah, hal ini yang kedua, bahwa perjuangan pergerakan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan, itu merdeka. Bahwa momentum yang tercapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Ya. Bahwa kemerdekaan tersebut bukanlah tujuan akhir, tapi masih ada yang harus diisi. Yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, tujuannya. Ya, yang kedua ini. Lalu pada yang ketiga, nah, kumpulan dari proklamasi kemerdekaan membuat motivasi spiritual yang luhur, suatu kehidupan yang seimbang material dan spiritual dunia dan akhirat, ya. Nah, menunjukkan ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya, atas berkat ridho Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan, ya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ya, bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya. Nah, secara yuridis adanya perjanjian masyarakat atau perjanjian membentuk suatu negara berbeda dengan teori Thomas agak hang ya, enggak ya, Thomas Hobbes ya, John Locke, Rousseau ya, bahwa negara Indonesia ini adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Dalam pembukaan itu berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Didorong oleh keinginan yang luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, tujuan perjuangannya itu kita memiliki tujuan. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus punya tujuan. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, damai dan abadi dan keadilan sosial. Nah, ini merupakan tujuan ya, yaitu dan juga sebagai fungsi negara ya, yaitu negara harus bisa menyejahterakan umum semuanya ya. Nah, negara juga harus bisa mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Nah, negara harus bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Artinya apa? Ikut dalam pencegahan segala penjajahan ya. Nah, makanya kalau kita misalkan ada membela negara lain yang sedang terjajah, itu memang terdapat dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Itu diperbolehkan. Prinsip dasar menyusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara yang berkedaulatan rakyat ya. Nah, dasar falsafah negara. Nah, ini dalam yuridisnya adanya unsur-unsur negara, ya, pemerintah bangsa negara, tujuan negara, itu nasional, internasional, sistem hukum dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara, yaitu republik, ya, kekuasaan tertinggi, yaitu kedaulatan rakyat, dan adanya dasar negara, yaitu Pancasila. Ini pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi ya, udah kita bahas, ya.
Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Ini juga tadi udah kita bahas sebenarnya ya. Nah, sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci mengandung dasar negara dan suasana bagi negara dan hukum Indonesia. Menurut seni-seni mutlak bagi kehidupan negara mengandung pengakuan atas adanya macam-macam hukum, nilai hukum, adanya Tuhan ya, nilai hukum Tuhan, ada hukum kodrat, hukum alam ya, hukum etis, hukum filosofis ya. Alin yang pertama hukum kodrat, hukum alam, dan hukum sopan santun ya. Alin yang kedua adanya cita-cita kemerdekaan. Alin yang ketiga hukum Tuhan, hukum etis ya. Alin yang keempat itu ada hukum Tuhan dan hukum etis. Nah, ini adalah ringkasan mengenai isi alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Lalu kedudukan, fungsi, dan peran Pancasila ya. Kedudukan Pancasila sebagai filsafat negara, falsafah negara ya, tetap dan abadi bagi bangsa Indonesia karena faktor historis yang menyertainya. Nah, fungsi Pancasila yang menata kehidupan diri pribadi, menata hubungan antar manusia dengan masyarakat, menata hubungan antar manusia dengan alam sekitar. Fungsi dan peran Pancasila sebagai pandangan hidup, ya, lalu sebagai dasar filsafat, ideologi negara, etika politik, etos kerja, paradigma pembangunan. Lalu kandungan Pancasila, konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, dasar pikiran yang terdalam, wujud kehidupan yang dianggap baik. Ya. Urgensi ada Pancasila ini kemana kayak kita udah ya, urgensi Pancasila ya, memandang persoalan yang dihadapinya ya, menentukan arah serta memecahkan persoalan, tidak terombang-ambing dalam menghadapi persoalan, memiliki pedoman dan pegangan dalam pemecahan masalah dan membangun dirinya. Ini kemarin udah ya. Nah, ini juga udah ya, Pancasila sebagai filsafat negara, sumber kaidah hukum ya yang tertinggi, yang mengatur NKRI bisa seluruh unsur-unsurnya ya. Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan negara dan kehidupan negara ya. Implikasinya mempunyai kekuatan mengikat secara hukum terkait dengan struktur kekuasaan secara formal, meliputi suasana kebatinan ya. Nah, ini kan juga udah nih ya, Pancasila sebagai filsafat, Pancasila sebagai dasar pengetahuan ya. Nah, unsur-unsur dalam ideologi ada interpretasi, preskripsi, seperangkat nilai dan retorika, orientasi dan tindakan. Keyakinan, adanya mitos dan loyalitas ya. Nah, ini kalau interpretasi adanya gambaran-gambaran ya, suatu penafsiran atas kenyataan, seperangkat nilai moral, orientasi tindakan, pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai, pemahaman atas kenyataan ya. Nah, lalu keyakinan, mitos, dan loyalitas memuat konsep dasar yang menggambarkan perangkat keyakinan ya, dan seterusnya ya. Ini teman-teman sudah saya share ya materinya, mungkin bisa baca-baca lagi ya. Nah, ada dimensi ideologi, ada ideologi negara Pancasila. Nah, dimensi ideologi itu realita, idealisme, dan fleksibilitas ya. Yaitu teologis, etis, integral, dan integratif. Nah, Pancasila sebagai dasar negara yang teleologis ya, yang berketuhanan ya, teologis ya, yang berketuhanan, etis yang mengatur sopan santun, adat istiadat ya, adab ya, integral yang menyeluruh ya, integral yang menyeluruh, integratif ya, yang satu kesatuan, tertutup dan tetap, ada asas-asas, cita-cita, tujuan ya, terbuka dan dinamis ya, dan seterusnya ya. Nah, ini dimensi kajian perbandingan ideologi ya, prinsip-prinsip dan ciri-cirinya. Nah, ini ideologi liberalisme ya. Liberalisme itu manusia itu adalah makhluk individualis ya. Nah, ciri-ciri liberalisme ini ada demokrasi, bentuk pemerintahan terbaik adalah jadi setiap individu itu dianggap sama ya dalam liberalisme, memiliki kemampuan kapasitas yang sama. Dia tidak melihat adanya perbedaan kapasitas, sehingga dia melepaskan gitu aja gitu ya, dalam liberalisme. Hak-hak individu dilepaskan itu saja. Mereka berpandangan bahwa kalau individu-individu itu sudah bisa sejahtera, maka secara otomatis negaranya akan sejahtera gitu kan. Tapi kan secara kenyataan ya, setiap manusia itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda, ya, memiliki kemampuan yang berbeda-beda.
Nah, ada yang pinter, ada yang kurang pinter, ya. Ada yang beruntung, ada yang kurang beruntung, ya. Ada yang sangat interaktif, ada yang pasif, gitu kan. Nah, liberalisme itu tidak melihat itu, gitu ya. Liberalisme itu tidak melihat ada perbedaan itu, ya. Nah, sehingga ada yang terzolimi, ya, ketika liberalisme itu dilepas begitu aja, ya. Sama pihak-pihak yang mungkin dia memang merasa kurang apa misalnya itu interaktifnya kurang, ya, ya hanya ada orang-orang yang tertindas, ya, karena munculnya golongan-golongan yang tertindas, golongan marginal gitu kan, yang terpinggirkan, yang akhirnya hak-hak mereka tuh diambil, ya. Nah, itu ideologi liberalisme, ya. Lalu ideologi konservatisme. Nah, itu reaksi atas liberalisme dipelopori kelompok feodal yang menginginkan kemapanan yang terus berjalan. Menurutnya liberalisme terlalu individualis karena memandang masyarakat hanya sebagai gabungan dari individu. Masyarakat tidak sekedar penjumlahan unsur-unsurnya, suatu kelompok yang lebih dapat menciptakan kebahagiaan. Menurutnya liberalisme akan memunculkan egoisme individu. Ya, nah, ini konservatisme. Ya, masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang tertata dan stabil. Nah, ini konservatis. Tapi konservatisme ini juga dia belum sampai finish, ya. Dia baru reaksinya aja, ya. Nah, lalu ini sosialisme dan komunisme. Nah, ini juga reaksi atas liberalisme. Nah, akhirnya karena terlalu dilepasnya individu, maka harus diatur secara terpusat, gitu ya. Terpusat disamakan semua. Nah, akhirnya muncullah sosialis utopia, ya, yaitu orang-orang yang menganggap bahwa ya udah disamakannya semua, diatur oleh satu orang pemimpin, ya, semuanya harus sama, gitu kan, harus sama. Nah, masalahnya dalam sosialisme ini adalah adanya orang-orang yang memiliki kontribusi lebih, yang memiliki daya juang yang lebih, itu tidak dihargai, ya, tidak diapresiasi. Sehingga sosialisme pun juga mengalami kemandekan, ya, yaitu tidak dapatnya berkembang, ya, sosialisme dan komunisme ini tidak bisa berkembang karena adanya pihak-pihak yang memberikan kontribusi lebih ini dia dianggap sama, ya. Sehingga yang terjadi sekarang itu sebenarnya adalah campuran, ya, antara sosialisme dengan liberalisme, ya, yang mana yang saling mendominasi aja, gitu. Lalu adanya ideologi fasisme. Nah, ini sebenarnya sama, ya, sosialisme, ya. Nah, dia mengatakan bahwa merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan segala kemegahan upacara dan simbol kebesaran negara. Ini sebenarnya sama aja. Dalam prakteknya fasisme itu sama dengan komunisme dan sosialisme. Nah, ini Pancasila sebagai etika dan politik. Pancasila sebagai sumber prinsip-prinsip moral, ya. Nah, ini perbedaannya, ya. Yaitu Pancasila sebagai penyedia alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, ya. Tidak berdasarkan pada emosional, ya, seperti liberalisme, ya, prasangka dan a priori, ya. Nanti secara rasional, objektif, adanya objektif itu jadi ya berdasarkan pada apa yang terjadi, gitu ya, bukan penilaian individu, bukan, ya. Nah, lalu Pancasila sebagai etos budaya, adanya kehendak. Nah, bagaimana deskriptifnya dan normatifnya, ya, terkait dengan moral dan sumber motivasi, adanya sumber etos dan adanya religi, adat, ideologi yang dalam Pancasila, ya. Ya, jadi seperti itu, ya, teman-teman, mengenai ya, mengenai pendidikan Pancasila pada pertemuan yang ke-10 ini. Untuk UTS, ya, masih dalam proses penginputan. Sekali lagi teman-teman, bagi yang UTS-nya gagal upload di LMS, boleh di WA, di email yang saya informasikan dalam grup WA, ya. Karena kalau di WA saya khawatirnya akan terhapus, ya, karena kapasitas handphone yang kurang mendukung dan juga terkadang tidak terorganisir secara baik, ya, kalau WA, ya. Lebih baik di email saja, ya, karena kapasitas juga lebih besar dan juga lebih terorganisir, ya.
Itu untuk UTS ya, dan untuk absen teman-teman ya mungkin ada yang ada kurang ya, padahal absennya itu full ya. Itu secara sistem itu belum terakumulasi ya. Ya, yang penting kan kemarin ketika UTS teman-teman kan seperti kayak gitu ya. Awalnya tuh nggak sampai 100%, tapi begitu UTS langsung 100% semua. Itu seperti sistem ya. Sistemnya itu belum akumulasi ya, cara absen. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ya kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.